perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Undang-undang yang ditujukan pada rakyat kalian cepat sekali untuk sahkan, tapi giliran undang-undang yang ditujukan pada pencuri uang rakyat kalian berbelit-belit macam cacing kena garam. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Bicara Anda itu macam orang yang sedang mabok tai banteng. Jadi bersihkan tai banteng itu baru bicara, bos. Bilang aja kalau kau sebenarnya takut kalau disahkan RUU perampasan aset. Undang-undang perampasan aset koruptor merupakan salah satu strategi jitu Presiden Jokowi dalam mencegah terjadinya pencurian uang rakyat oleh para koruptor. Namun sayang, undang-undang yang diharapkan memberikan efek jerah pada para koruptor tersebut hingga kini tak kunjung disahkan oleh para pengemis suara rakyat yang duduk di kursi empuk DPR. Sehingga tak heran undang-undang yang melindungi uang rakyat tersebut sampai saat ini masih dalam berbentuk rancangan undang-undang. Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi pun seakan-akan menjadi geram, sehingga dalam menghadiri 22 tahun gerakan nasional anti pencucian uang, Presiden Jokowi kesekian kalinya kembali berpesan pada semua pihak agar mengawal rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang berada di DPR demi mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara, sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR, dan bolanya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan. Kita melihat bahwa orang yang duduk di kursi empuk DPR itu banyak mafia. Banyak mafia karena sampai saat ini RUU perampasan aset koruptor belum juga disahkan. Dorang merasa bahwa dengan tidak sahkan RUU perampasan aset koruptor, maka dorang akan menang melawan Pak Jokowi di bidang korupsi. Padahal malah sebaliknya, justru Pak Jokowi yang menang karena berhasil menunjukkan pada rakyat bahwa sebenarnya banyak mafia yang duduk di kursi empuk DPR. Pak Jokowi menang karena berhasil menunjukkan pada rakyat bahwa dorang yang duduk di kursi empuk DPR itu banyakkan bukan perwakilan rakyat tapi perwakilan para koruptor. Karena kalau dorang adalah perwakilan rakyat, maka sudah pasti RUU perampasan aset koruptor akan disahkan. Tapi karena dorang adalah perwakilan koruptor, makanya sampai saat ini belum disahkan. Jadi Pak Jokowi berhasil membuka mata serta pikiran rakyat seperti beta untuk melihat bahwa DPR itu sebenarnya bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Raja Korupsi. Untuk Bapak Ibu yang sedang menikmati kursi empuk di Senayan, beta mau tanya, kenapa RUU yang lain kalian cepat sekali untuk sahkan, tapi giliran RUU perampasan aset koruptor kalian macam tikus yang sedang mencari aman dari jeratan? Apa yang kurang dari RUU yang diajukan oleh Pak Jokowi tersebut sehingga kalian merasa palu itu berat untuk diketuk? Kalau merasa palu itu berat untuk diketuk, mending kasih beta saja biar beta yang ketuk supaya kalian dengar dia punya bunyi bagaimana. Undang-undang yang ditujukan pada rakyat kalian cepat sekali untuk sahkan, tapi giliran undang-undang yang ditujukan pada pencuri uang rakyat kalian berbelit-belit macam cacing kena garam. Mending kalian bubar saja dari itu DPR, bikin habis uang negara saja. Mendengar pernyataan Presiden Jokowi yang berpesan agar semua pihak mengawal rancangan undang-undang perampasan aset yang saat ini telah berada di DPR, Sekretaris DPP Partai Banteng yaitu Hasto seakan-akan menjadi ketakutan. Sehingga dalam sebuah kesempatan Hasto mengalihkan pesan Presiden Jokowi dengan mengatakan sebaiknya Presiden Jokowi memikirkan penyelamatan demokrasi bukan hanya terkait perampasan aset dari seorang koruptor saja. Konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Untuk Pak Hasto, beta pemuda dari NTT, beta mau tanya, kenapa Anda takut sekali dengan RUU perampasan aset koruptor?
Kenapa Pak Jokowi bicara soal RUU perampasan aset koruptor, Anda malah loncat macam kutu loncat menuju perampasan demokrasi, konstitusi, hingga perampasan kedaulatan rakyat? Hubungannya apa, bos? Beta perhatikan, dari gaya bicara Anda itu macam orang yang sedang ketakutan. Orang yang sedang berusaha mengaburkan RUU perampasan aset koruptor dengan narasi perampasan demokrasi, konstitusi, hingga kedaulatan rakyat. Jadi stop tipu-tipu rakyat, karena kami rakyat Indonesia ini juga tahu bahwa Anda bersama Banteng itu sejak dulu tidak mau sahkan RUU perampasan aset koruptor. Jadi jangan munafik, jangan mengalihkan pesan Pak Jokowi pada rakyat untuk mengawal RUU perampasan aset koruptor yang telah berada di DPR. Lagian kalau mau bicara soal perampasan demokrasi, perampasan konstitusi, hingga perampasan kedaulatan rakyat, justru Anda bersama partai Anda itu yang merampas semuanya. Kenapa beta bilang begitu? Karena ketika tim Anda bicara di hadapan MK bahwa harusnya 02 tidak mendapat suara sama sekali, itu telah merampas kedaulatan individu rakyat yang telah memilih 02. Telah merampas kedaulatan rakyat yang telah menyampaikan aspirasinya di Pesta Demokrasi 14 Februari kemarin. Telah merampas hak konstitusi rakyat untuk bebas memilih pemimpin yang diinginkan. Lalu bagaimana bisa Anda putar balik menuduh Pak Jokowi yang merampas demokrasi, merampas konstitusi, hingga merampas kedaulatan rakyat? Bicara Anda itu macam orang yang sedang mabok tai banteng. Jadi bersihkan tai banteng itu baru bicara, bos. Partai kalian saja tidak demokrasi, kok bicara demokrasi? Kan ngawur. Satu-satunya partai di negara ini yang mengikat orang tua, anak, hingga cucu untuk tetap berada pada partai tersebut adalah Partai Banteng. Jadi jangan bicara perampasan demokrasi kalau partai kalian saja tidak demokrasi. Jangan bicara perampasan konstitusi kalau kalian saja secara terang-terangan ingin merampas konstitusi menggunakan amicus curiae. Jangan bicara perampasan kedaulatan rakyat kalau kalian saja secara terang-terangan tidak mengakui kedaulatan 96 juta suara rakyat yang telah memilih 02. Jadi stop bodohi rakyat. Karena rakyat Indonesia, terkhususnya rakyat 02 itu tidak sebodoh Banteng tusuk hidung. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Bilang aja kalau kau sebenarnya takut kalau disahkan RUU perampasan aset. Karena kau takut ketahuan keburuan kau. Takut kau asut-asut rakyat Indonesia ini supaya jangan ketahuan keburuan kau. Banyak kali gaya kau.